Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengar ke dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Baik dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dulur seperti biasa di jam 9 kita ada obrolan komunitas. Di pagi hari ini kita telah datangkan tamu spesial. Wah. Kaget kita kenalan langsung dengan beliau-beliau ini. Ada siapa baik? Hari ini kita mengambil tema wayang kulit semalam suntuk, merawat warisan budaya, mempererat persaudaraan. Nah, kita selanjutnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pagi. Perkenalan pertama tamu istimewa Cek Rasid pagi hari ini ada Pak Haji Untung Wijaya SPD MM. Beliau ini adalah Ketua Pujasuma Kota Palembang. Sugeng pagi ya Mas. Sugeng Genja. Silakan perkenalkan dulu Mas, mungkin lebih abdul ke sahabat budaya gitu Mas. Iya, sahabat budaya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Untung Wijaya. Oleh teman-teman diberi kepercayaan sebagai Ketua Pujasuma Kota Palembang dan sekaligus Ketua Persatuan Perdalangan Indonesia Pepadi Sumatera Selatan. Oh, yang Mas ya. ya berkecimpung tentu saja di bidang budaya, terutama budaya tradisional. Jawa ini. Khususnya. Ya. Kalau di Sumatera Selatan di Palembang ini sudah 42 tahun. Wish. Cek. Sudah jadi wong Palembang nih ya. Oh iya, saya. Namun tetap ingat dengan budaya leluhur kita yang senantiasa harus kita lestarikan. Demikian. Kalau lahir Mas, lahir di sini. Lahir di Solo, di Solo Mas Surakarta, ya. Tugas pertama tahun 82 dulu sebagai pengajar di Musi Banyuasin. Iya. Sampai purna tugas. Sampai purna tugas di Dinas Pendidikan Provinsi. Oke, iya. Siap. Kita lanjut ke tamu spesial Cek Rasid hari ini ada kalau tadi katanya jangan dipanggil Ki. Tapi kita perkenalan pertama nih Ki Agung Prabowo SN. Oke, selamat datang Mas Agung. Yes. Di Palembang. Sudah makan pempek Mas? Alhamdulillah. Dulu beliau ini sebenarnya ada apa namanya darah Sumatera juga Mas ya. Walaupun tinggal di Kudus ya. Tapi orang tuanya di Sumatera juga Mas ya. Oke, siap. Mungkin perkenalkan Mas ke sahabat budaya kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin semoga kita diberi kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk semuanya. Oke, perkenalkan. Nah, nama saya Agung Prabowo dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Jadi saya itu sebenarnya kelahiran Palembang. Jadi kalau diajak ngomong bahasa Palembang, payo. Jadi yang membedakan kan kadang anak muda keturunan Jawa itu kalau ngomong Jawa susah, ngomong Palembang ya lancar. Jadi kalau saya seluruh dialek apapun itu bahasanya saya pelajari termasuk pengucapan. Jadi ngomong Jawa ya kaya wong Jawa, ngomong Palembang ya cak wong Palembang itulah. Ya itu. Jadi lidahnya sudah terlatih Mas ya. Ya. Jawa oke, Palembang oke. Ya. Tapi kebalikannya berarti ya. Kalau Pak Untung lahiran Jawa tinggal Sumatera. Kalau Mas Agung lahiran Palembang tinggal di Jawa. Itu namanya kehidupan Pak Untung ya. Iya. Baik dulu sahabat budaya. Seperti yang sering kita dengar ke iklannya, spotnya, promonya di besok masih Pak Untung ya.
Puja Suma Kota Palembang dalam rangka menyambut Hari Suro, satu Suro Mas ya. Satu Suro akan ngadain pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Ya, Malam ini. 20. Jadi dulur mungkin diaturi yang seneng ya, nonton wayangan ya. Di mana Mas? Mungkin bisa Mas? Di Gedung Wanita BKUI nomor 33 Jalan Kapten Aripai Palembang. Wah. Tempat kita wayangan terus tiap tahun. Ngapa dari Mas? Insyaallah kapan-kapan nanti. Oke Ya, deh. dilakukan Aku nanti. kangen loh. Jadi dulur kalau nonton langsung bisa ke Gedung Dharma Wanita Kapten Arapai atau juga kalau mungkin jauh maksudnya keberatan ke mana bisa dipantengin di RRI Pro 4 di siarannya bisa atau di YouTube-nya Pro 4. Live streamingnya. Jadi dulur pajak meloi kegiatan dulur kita Puja Suma untuk wayangan. Istilahnya cek kalau cek asyik wayangan semalam suntuk. Kangen aku cek Mas Untung. Oke dulu Sabudoyo kita lanjut Mas Untung ya. Mas Pulo. Enggak apa-apa panggil Mas ya. Mas Untung Mas Agung ya. Oke. Dulu mungkin aku ke Pak Untung dulu Pak ya. Siap. Iya. Mungkin sudah tamat datang Mas di Puja di Palembang di Pro 4 Palembang khususnya ya. Mungkin bisa cerita sedikit Mas Ketua Puja Suma. Tapi mungkin dulu kita yang bukan wong Jawa loh Mas ya. Mungkin belum tahu Mas opo di Puja Suma ini. Mungkin dijelaskan Mas. Iya. Jadi Puja Suma itu paguyuban keluarga Jawa Sumatera. Disingkat Ya, Puja Suma. Paguyuban Mas ya. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera berdiri tahun 2006. 2006. Berarti sudah 20 tahun. Ya, salah satu pemerakarsanya ketika itu Pak Gubernur Syahrial Utsman, Pak Haji Syahrial Utsman, yang sampai sekarang pun beliau masih komitmen juga untuk perkembangan daripada Puja Suma. Dan Puja Suma ini sudah terbentuk di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nah, jadi acara nanti malam juga kami undang teman-teman ketua paguyuban dan anggota. Ya, karena malam ini kita akan menghadirkan pagelaran wayang kulit spektakuler dengan 2 dalang muda dari ISI Solo, alumni ISI Solo, Institut Seni Indonesia Surakarta, Ki Agung Prabowo dan Ki Tri Susanto, sarjana seni. Itu mekanisme beliau berdua nanti Mas itu bergantian itu ya? Atau gimana Mas? Satu panggung. Jadi dialognya nanti berdua. Oh berdua. Iya. Langsung duet kayak gitu Mas yo? Iya. Memang sengaja saya buat demikian agar terjadi kompetitif yang positif nanti. Jadi nanti warna memiliki cara masing-masing, bagaimana mengembangkan diri, bagaimana komunikasi, bagaimana membuat lucu, bagaimana terampilnya mengolah wayang perang ya pas waktu saat perang itu, dan ceritanya juga sangat menarik pada malam hari ini. Jadi insya Allah pokoknya tenang saja, walaupun tidak bisa berbahasa Jawa nanti ada adegan-adegan yang memakai bahasa Indonesia. Oh gitu Mas yo. Karena dalang kita dalang milenial, bukan dalang tua. Apalagi yang kelahiran Palembang. Tenang saja, insya Allah nanti akan dipandu dengan bahasa Indonesia juga. Nanti gimana Mas Agung? Diseling-selingin nanti ada sedikit bahasa Palembang ya. Malam tahun baru kan saya didhawuhi itu di duta sama Pak Untung. Nila juga disiarkan oleh Pro 4 juga kan. Itu saya juga selipin pakai bahasa Palembang juga. Jadi gimana visi dan misi saya itu gimana wayang itu bukan milik orang Jawa saja. Bukan punya wong Jawa bae, wong Palembang tuh bisa menikmati. Cak mano wayang tuh ngertinya kan wayang kan dari kata semalam suntuk. Semalam suntuk pula. Lah enggak ngerti basonya. Nah kan susah. Kalau dikatkan kayak ini yo Mas. Semalam lah suntuk suntuk pula. Jadi bahasa yang sebenarnya tuh benar, tidak ada bahasa salah itu. Orang seni kok Mas. Orang seni. Bahasa itu tidak kata yang salah, itu tidak kata. Jadi ada yang salah tuh enggak ada. Cuman mbok semalam asik. Semalam gayeng. Ngono lho. Semalam suntuk. Wah iki sing gawe
Saya dulu pikir gini, yang dulu bikin saksikan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Ayo bener-bener suntuk. Akhirnya yang muda-muda, ay ngantuk nak ngapolan dia ngok cak ini. Nggak ngerti bahasanya kan, susah ya. Tapi ntar dulu nih, Ya. dilurusin dulu oleh Pak Untung. Gimana Mas? Bahasa. Jadi penggunaan kata, pemenggalan kata itu kan berbeda antara dipenggal satu kata dengan dimasukkan Gabung. dalam satu kalimat. Satu kalimat ya. Iya. Semalam itu semalam nian. Baca nih. Karena gini, pemahaman orang kan, wah semalam lah suntuk pulo kan, itu. Jadi kan memang harus digabungkan jadi dan satu. diluruskan. Oh maksudnya semalam suntuk itu bukan semalam terus suntuk. Tapi semalam Sepanjang malam. Iya berarti kan? sepanjang malam itulah. Nah, jadi kan pemahaman orang tentang semalam suntuk tuh jadi jelas. Oke Mas, aku balik lagi ke Mas itu Pak Untung ya. Sorry Iya, Pak Untung ya. siap. Aku kulik-kulik dulu Pojosumanya ya. Pak Untung jadi ketua Pojosuma Kota Palembang sejak kapan, Pak? Dari tahun 2017. 2017. Sebelumnya siapa tuh, Pak? Sebelumnya Pak Dr. Sunarto. Oh, Sunarto. Ya, oh. Kalau Pak Baryadi dulu pernah ya? Pak Baryadi ketua Pujasuma Sumsel, Sumsel. sampai sekarang, tapi almarhum sudah kan. Oh iya. Nah sekretarisnya saya yang ditunjuk. Oh, jadi merangkap Mas ya? Iya. Kerja Sumsel sama Palembang. Iya, karena yang menjadi barometernya kan Kota Palembang. Semua kegiatan provinsi kan di Palembang. Nah, dengan saya dilibatkan di provinsi, insya Allah nanti kegiatannya kan teman-teman Kota Palembang kan bisa mengkanter semua kegiatan itu maksudnya. Iya Mas, aku tertarik Mas kalau di kalkulasikan warga di Sumatera Selatan ini hampir lebih dari 40% kan orang Jawa Mas. Iya. Nah, jadi Mas Pujasuma itu khususnya di Palembang ada, Sumsel ada. Untuk di kota 17 kabupaten kota Mas Iya. ada Mas? Ada. Ada. Nah, Di sudah dilantik ya. Banyuasin, Musi Banyuasin. Cuman ada yang memang betul, ada yang betul aktif kan, ada juga yang kurang aktif. Ada 3 kabupaten yang belum adakan pergantian pengurus karena sudah ini, tapi segera nanti akan dilantik. Yang lain sudah. Seperti Muara Enim itu bagus, Muara Enim OI, kemudian Prabu Muli, Musirawas, Lubuk Linggo, Bukit Timur, Pali, itu aktif. Iya. Orang Jawa memang sudah tersebar Iya, Mas, di Sumatera Selatan, iya. Jadi memang Sampai Pagar Alam sudah siap aktif juga Pagar Alam ya. Nah, oke Mas, lanjut kita ke itu Mas. Kenapa wayang kulit kok yang dipilih untuk Pujasuma untuk ngadakan kegiatan Pujasuma tuh Mas? Kenapa kok pilih wayangan gitu? Ya dari kulturnya kan memang keluarga Jawa Sumatera ya. Jadi mayoritasnya memang mohon maaf ini dari Pulau Jawa. Kita terpanggil untuk melestarikan wayang karena jujur saja yang seni yang paling tinggi itu bukan mengkultuskan tapi ya wayang kulit. Karena di sana ada seni lukis, seni tari, seni suara, ya, seni musik semua terangkum di situ. Kebetulan juga kita yang Muslim tersebarnya agama Islam oleh para wali itu kan sebagai wayang ya sebagai media untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam tanpa bertentangan atau tanpa mempengaruhi tradisi Jawa. Itulah makanya sangat pesat perkembangan Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Nah, Oke, kita berpindah ke Mas Agung ya. Iya. Asik ini. Menurut pandangan pribadi Mas Agung ya sebagai kaula muda ya. Iya. Jujur Mas ya, kalau saya pribadi kan Palembang kan ada juga wayang loh Mas ya. Ya, ada banyak. Tapi kok kenapa ya wayang kulit dari punten ini dulu bukan rasa segala macam ya, yang dari Pulau Jawa tuh kok bertahan sampai sekarang dan bahkan mendunia loh Mas. Iya kan? Iya. Menurut pandangan Mas Agung gimana Mas? Kalau saya gini, saya kalau berpendapat sepertinya kok kayak menggurui ya. Saya mengutip almarhum Ki Mantep Sudarsono.
kalau melestarikan wayang itu jangan disamakan melestarikan candi sebenarnya. Jadi kalau candi itu kalau dipugar dikasih ornamen hiasan apa dicat wae lah. Sesederhana dicat wae itu bisa merubah estetika. Tapi kalau wayang kita sesederhana gini, wayang dulu tidak ada penambahan alat musik organ. Terus drum, simbal, terus lighting yang megah, terus ada smoke, asap itu keluar dari bawah debok. Nah, dengan demikian kenapa kok mungkin wayang-wayang lain di luar wayang Jawa yang seperti Cek katakan tadi tidak euforianya tidak seperti wayang Jawa. Karena di sisi lain wayang itu ada peruntukannya masing-masing. Seperti wayang itu diperuntukkan untuk keagamaan, peruntukan untuk pelestarian, untuk hiburan. Karena wayang itu kan tontonan sing dadi tuntunan. Tapi sebenarnya itu kebalik, tuntunan sing dadi tontonan. Tuntunan dalam arti gini, cerita wayang itu maknanya banyak, hikmahnya banyak, ya. Terus ketika dipadu-padakan dengan tontonan kita mengejar apa? Mengejar seperti penonton. Penonton itu sukanya gimana toh? Modelnya lagi tren Korea. Atau yang terbaru CEO dimasukkan ke gamelan bisa. Bisa. Ya, yang terbaru kan kayak gitu, Dracin. Jadi bagaimana kita seorang seniman berani menerobos atau menerjang bahasa kasarnya? Ya karena ya mungkin itu banyak polemik di seniman senior nggih. Pasti itu. Banyak. Wayangan kok ngono. Itu menyalahi pakem. Nah, sekarang kalau kita berbicara pakem siapa dulu yang kita pakai atau pakemnya siapa kita pakai itu bagaimana? Lalu apakah kita boleh membuat pakem sendiri? Pasti boleh, karena pakem itu untuk pembelajaran dasar. Jadi mulai dari kita belajar, yang benar itu seperti ini loh. Megang wayang kayak gini, nabuh gamelan kayak gini, bikin wayang itu pertama kayak gini. Nah, jadi semua itu pakem itu buat dasar. Tapi ketika sudah jadi kok masih berkutat di situ dan tidak mau berkembang, ya akhirnya sama seperti itu candi tadi. Tapi bedanya kalau candi, kalau dicat, dipugar, dicat, kayak nyon sewu diwarna pink ngono wae lah ya. Diwarna pink kan pasti orang-orang enggak akan menjadikan candi itu destinasi wisata. Gitu. Tapi kalau wayang karena wayang itu adalah seni pertunjukan dan ditonton ribuan orang, pasti ini walaupun sama-sama ditonton ribuan orang ya. Cuman kan candi itu sistemnya 1 bulan sekali, 1 tahun sekali gitu kan. Tapi kalau wayang setiap ada event, apalagi banyak komunitas pecinta wayang itu banyak di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, sampai setiap komunitas itu pecinta seni, pecinta wayang ya khususnya, itu banyak sekali yang mengadakan ulang tahun nanggap wayang. Jadi banyak sekali. Nah, akhirnya kenapa jawaban sederhana simpel. Wayang itu anut zaman kelakone. Jadi artinya wayang itu bagaimana mengolah dari yang klasik menjadi super estetik. Ya, jadi super estetik itu gimana misalkan kancane wis do nganggo lampu disco pakai parlet dengan lampu abang june
terus dengan jaipong, penambahan alat musik bass atau alat musik modern, bass, gitar, melodi, terus drum set. Wah, kira-kira pasti itu dalang ditanggap larang. Jadi Mas, artinya sekarang ini wayangan itu tidak menutup diri loh ya. Iya, Harus ketika ada anak-anak muda seperti Mas Panjenengan mau inovasi-inovasi Ya. Boleh ya. Oh, sangat boleh. Nggak mesti ngelanggar pakemnya gitu ya. Nah, tidak. Jadi ya kalau kita berbicara pakem kan kembali lagi pakem siapa yang kita pakai, apakah kita masih ya itu kembali ke pribadi senimannya masing-masing sih. Karena dari dulu saya kecil itu sudah di Palembang dengan ragam dialektika, ragam bentuk wayangan mulai dari wayangan Jogja, cara Jogja, Jogjanan, terus cara Solo, cara Solo tuh maksudnya dengan ciri khas Solo, ciri khas Jogja, terus ciri khas Banyumas. Nah, saya dibesarkan di salah satunya di RRI juga, karena saya SD itu malah TK dulu TK saya. TK itu salah satu pengerawit yang sering ikut gamel di sini itu simbah saya almarhum Sopo? Mbah Atmo Suwito. Oh, Pak Deswito kenal aku. Mbah Atmo dulu di Terminal Perumnas. Ya, jadi saya itu kalau dapat kabar Mbah Kakung mau ke RRI mesti melu. Jaluk gendong nek ora nangis. Dulu sempat saya TK itu dijemput ojek. Nah, daripada saya nangis ditinggal kan, sudah tawan. Jadi jadi kayak RRI Palembang ini memang saya alhamdulillah wis mulih ning kandange dhewe. Jadi pulang ke rumahnya lagi. Mantap. Jadi banyak kenangan mulai dari kecil hingga saya cukup dewasa. Itu dari kecil saya sudah istilah Jone pelayan, lari-lari di aula kayak gitu. Iya. Jadi kilas balik kayak ini nih, Iya. kayak ini tuh. Iya. Oke, kita kembali ke Pak Untung, Puja Sumai Mas. Iya. Pak Untung, Oke. selain wayangan, opo kegiatan Puja Sumai iki? Terus gimana sih respon masyarakat terhadap kegiatan yang diadakan Puja Sumai iki, Mas? Alhamdulillah responnya sangat positif. Nanti kalau mau lihat ya responnya nanti malam lah hadir. Dan Buktikan, Mas, ya. insya Allah nanti malam akan, karena anggota kami juga ini anggota bakso Solo Solo Berseri Bersari. PBSD, Jadi malam ini pun nanti akan dihangatkan dengan bakso Solo. Wih, gratisan Mas ya? Gratis, Wah. semuanya akan disiapkan siap. Ya cukuplah. Kegiatan Puja Sumai itu Cek Rasid banyak. Nah, Di antaranya kita arisan tiap bulan, namanya arisan Temu Kangen. Temu Kangen itu setiap bulan. Di dalam arisan itu juga kita siapkan untuk dana sosial. Nah, itu kemudian ada kami bank darah. Jadi siapapun yang membutuhkan, apalagi keluarga besar kami, jam 1 malam pun lah kawan-kawan itu siap. Apabila ada keluarga besar yang membutuhkan itu. Kemudian juga kegiatan sosial yang lain ya, kalau kawan-kawan punya gawe, mantu dan sebagainya, dari MC sampai doa itu ada siap di Puja Suma. Baik itu adat ya, adat Jawa, monggo diaturi MC adat Jawa banyak di Puja Suma. Iya, Mas. Ya. Nah, kemudian juga ada arisan kurban. Nah, ini sudah menjadi tradisi kita kan, dengan pro kontranya arisan itu kan. Tapi yang jelas niat kita baik. Jadi setiap tahun pasti ya kita motong hewan kurban untuk keluarga besar ya Puja Suma dan tentu saja keluarga yang lain. Jadi tidak hanya namanya saja, tapi kalau Kota Palembang betul-betul eksis kegiatan Puja Suma. Oke, baik Mas. Berarti banyak ya Mas ya kegiatan Puja Sumai. Iya. Sorry Mas, yang setahu aku wayangan baik. Berarti ada kegiatan sosial Mas ya. Iya. Yang bank darah tadi Mas. Iya. Ada yang
kalau Idul Adha ada kurbanan. Ada kurban, ya, dan donor darah. Kemudian kegiatan-kegiatan di masyarakat kita peduli, santunan anak yatim kami juga coba kegiatan peribadatan. Jadi ada sinau bareng ngaji di malam Rabu dan Sabtu di gedung wanita itulah, ya belajar ngaji di situ, mendalami Al-Quran sesuai dengan agama kita, ya, terutama yang Muslim. Nah itu, jadi syarat dengan kegiatan dan insya Allah positif. Karena di Pujasuma itu tidak memandang, maka kami sampaikan kalau bahasa Jawanya itu tan ono bidani badaniro. Artinya tiada berbeda di antara kita. Maka kalau di Pujasuma tidak mengenal jabatan, kedudukan, pendidikan, sama kita satu saudara. Namun tetap saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang minder, insya Allah nggak ada yang minder. Walaupun di sana pendidikan dari SD sampai profesor doktor. Ya, sesepuh kami itu Bapak Profesor Dr. Waspodo itu sampai sekarang juga Pak Dr. Slamet, Profesor Dr. Slamet Widodo itu juga sesepuh kami. Pak Slamet Somo Sentono, sarjana hukum yang malam nanti juga insya Allah hadir sebagai wakil 1 Pujasuma Sumsel. Nah itu. Memang sekali kalau saya sepengetahuan saya Mas ini memang ketika rombongan Temangka Mas itu kumpul banyak-banyak pejabat, banyak-banyak kayak dari TNI zaman dulu kan ada Pak Kapten Sugadi ya. Tapi aku jarang lihat soal Mas. Masih Mas ya? Oh sudah meninggal almarhum beliau. Beliau memang sangat aktif, ikhlas orangnya, beliau orang baik ya. Sudah wafat beliau. Inilah kita di Pujasuma ketika ada keluarga besar kita yang sakit, selalu perwakilan keluarga membesuk, kemudian apalagi yang meninggal dunia. Jadi kadang kita datang orang 40, orang 30 malam itu kan menghibur ahli musibah. Itulah karena memang semboyan kita itu guyub rukun saklawase. Jadi guyub rukun selama-lamanya. Oh, artinya Mas tadi Mas? Guyub rukun saklawase. Guyub itu kan kompak ini kan kebersamaan, rukun damai itu kan. Rukun kan bahasa Indonesia rukun juga. Saklawase itu selamanya. Tanpa batas. Iya. Jadi baik dulur, tanpa terasa di sesi pertama kita bersama Pak Untung dengan Mas Agung ya, Pak Kesobo. Kayak soal teman kita loh Mas ya. Iya. Kita berhenti sejenak, ada lagu yang cara pilih bukan cara pilih sebenarnya permintaan dari Mas Agung nih ya. Lagunya Kesayangan dari Ki Bagong Darmono. Baik, dulu jangan kemana-mana, tetap berempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
eh, Pak Untung, balik lagi Pak Untung kita ya. Kalau tadi Mas kita sudah cerita tentang Puja Suma dan lain-lainnya. Saya itu masih tertarik Mas dan gali-gali tentang Puja Suma ini. Seperti Mas omong tadi, kalau seni wayang ini kan tak lepas dari pengaruh Islam juga Mas yo. Dari wali zaman dulu, Wali Songo Mas yo. Tapi ada sekarang anggapan orang tuh maksudnya budaya itu terpisah dari budaya, antara budaya dan juga kegiatan keagamaan itu katanya berjalan dewek ciri-ciri Mas. Kalau menurut tanggapan Mas gimana Mas? Itu Pak Untung Mas. Iya. Yang jelas kalau budaya itu kan ada turun-temurun dari kita, memang tidak bisa dicampur adukkan dengan agama. Ya, namun tetap sejalan. Karena dengan budaya akan hidup kita jadi indah, dengan agama akan terarah, ya akan cerah, demikian. Jadi tidak ada pertentangan. Kadang-kadang ya karena ketika yang menyampaikan itu kurang wawasan, kurang memahami apa yang sebenarnya, itulah yang kadang-kadang terjadi penafsiran yang keliru. Oleh karena itu memang sebagusnya meyakini sesuatu itu pada orang yang betul-betul mumpuni untuk memberikan informasi. Nah itu. Karena kan dalam hal ini kan itu masih sesuai dengan acara kita Mas, wayangan ini kan untuk dalam menyambut satu suro Mas ya. Artinya kan ada kaitannya Mas ya. Dihubungkan kayak seperti itu kan. Jadi ada keagamaannya, ada juga budaya masuk di situ Mas jadi ya. Begini, jadi satu suro ini tradisi Jawa. Dimana pada bulan Nasura, bulan Suro itu kan taruhlah bulan yang betul-betul bermakna untuk spiritual. Kalau Islam kan bulan puasa, saat ibadah, Jawa demikian. Dalam rangka melatih spiritual kita untuk tak lain yang mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi keliru kalau ditabrakkan antara budaya dan agama, itu sangat-sangat keliru. Karena bagaimanapun apapun semua ciptaan dari Tuhan. Nah, Tuhan kan maha segalanya. Ketika kita tidak mengingkari pada Tuhan, saya yakin itu tidak akan bertentangan. Iya Mas. Nah, itu yang penting, larinya semua niat kita kepada Allah, Sang Pencipta kita. Ya mungkin bukan rahasia umum lagi Mas ya. Kalau kita baca-baca buku sejarah, buku tahun dari Wali Songo, khususnya Wali apa Mas, Sungai Kalijogo Mas ya. Sunan Kalijogo. Karena beliau itu menyampaikan dakwah itu kan melalui seni Mas ya. Mungkin ada hubungannya dengan itu Mas ya. Jadi budaya itu bisa masuk ke agama gitu Mas ya. Itulah di Solo itu ada namanya sekaten ya, itu ada gamelan yang dikeramatkan. Nah, ya keluarga dari Jawa terutama itu kan paling senang dengan gamelan, karena memang betul gamelan itu salah satu alat musik yang paling sulit membuatnya. Tidak ada tandingnya dari negara lain. Iya, terbuat dari perunggu, dari besi, tapi demikian dibuat dengan aneka ragam nadanya sehingga bisa harmoni. Nah, inilah setelah di sekatenan itu gamelan itu dibunyikan, orang pada berkumpul, disitulah dakwah disampaikan. Nah, itu awal mulanya demikian. Oh iya, Cek Racet, kami sampaikan bahwa di Puja Suma itu ada Sanggar Karawitan Ramasinta. Jadi ada sanggar tari dan karawitan, di mana pada malam Kamis secara rutin latihan karawitan. Jadi monggo silakan saja yang mau latihan di sana, minum kopi, teh gratis, insya Allah. Iya. Tempatnya di mana Mas? Di Jalan Sabta Marga, Lorong Palem, tempat Pak Haji Suparman yang sekarang sebagai Kepala SMK 2 Palembang. Beliau Ketua Harian Puja Suma Kota Palembang. Di sana kita bisa berlatih untuk nambah keterampilan kita, karena niat kita yang memberikan keterampilan pada teman-teman terutama generasi muda. Dengan keterampilan itu dimanapun kan bisa digunakan, ya, termasuk untuk mendapatkan rezeki kalau memang sudah profesinya di sana, kan demikian. Aku tertarik Mas dengan omongan Mas terakhir tadi ya. Berarti
Puja Suma sudah peduli Mas ya untuk Iya. regenerasi Mas Iya, ya. betul. Karena gimana Mas ya? Saya rasa sudah tahu dari dulu ada Pak Parno, ada Iya. Pak Deyatin, ada Pak Amin, Heeh. dan boleh dikatakan Mas sekarang Mas ini kan generasi yang terakhir yang saya rasa tahu ya. Maaf ya. Nah mungkin Mas sudah dibina Mas generasi untuk selanjutnya Mas untuk anggaplah ya untuk pengganti Mas nantinya gitu loh. Iya, sudah kita Kader-kader. siapkan teman-teman itu kan. Makanya saya membuat ini apa namanya itu pagelaran spektakuler itu sengaja kita mendatangkan dalang-dalang muda. Ya, nanti biar dilihat oleh anak-anak muda kita kan. Karena kalau ini kan garapannya lain, artinya gending-gendingnya olah gamelannya itu penuh dimodif, divariasi kan, sehingga kekinian lah, kekinian. Makanya harapan saya kepada dua dalang ini baik Ki Agung, Ki Tri Susanto, gimana tunjukkanlah malam hari ini bahwa Anda ini betul-betul alumni dari ISI Solo itu. Itu Mas yang dari kita Mas dulu kan ada kalau zaman-zaman dulu kan anak-anak Pak Yatin, Pak itu Mas Yoyo. Mas Yoyo masih ada. Masih Mas. Mas aku masih aktif Mas gitu Mas dia. Ya dalam masih juga, Masih dia aktif. juga masih sering tampil ke daerah-daerah. Ya. Oh iya. Kangen juga sama Yoyo. Oke Mas, aku balik dulu ke itu dulu Mas Agung ya. Oke. Mas Agung kan sebagai salah satu generasi muda lah Mas yo. Iya. Yang tentu saat ini mungkin agak kurang loh Mas yo. Yang generasi kayak seusia Mas ini loh. Untuk di Palembang jangan di Jawa yo. Iya. Di Palembang ya. Jadi untuk menyikapi ini gimana Mas kira-kira Mas? Ya kalau saya gini, bukan saya karena lahir di Palembang jadi saya merasakan gimana susahnya belajar mendalang. Dulu saat ada pagelaran wayang kulit saya pernah nangisi pengen beli, tapi eventnya sudah berakhir. Pengen beli apa? Wayang kertas. Jadi saya itu merasakan belajar dalang, pengen punya wayang itu tidak semudah di Jawa. Di sisi lain kalau pengen punya wayang ya harus pulang kampung ke Wonogiri. Jadi bapak kan dari Wonogiri kan, ke Wonogiri beli wayang kerdus dibawa ke Palembang, rusak beli lagi bawa Palembang lagi. Ya mainan anak-anak lah. Jadi saya itu pingin banget. Jadi next time adik-adik di bawah saya yang punya bakat, nggak harus di kota Palembang, mungkin di Sumbawa, Air Batu, di mana di situ setiap suro niku pasti ada wayangan, pasti banyak bibit-bibit generasi wayang. Tapi kenapa kok Palembang untuk wayang Jawa itu kok nggak terlihat? Karena satu, kalau memang untuk tempat pelatihan yang jaraknya cukup jauh. Kedua, saya merasakan sekali latihan dalang itu saya susahnya minta ampun. Maksudnya dalam arti gini, kalau sekarang sih oke, kita nyetel YouTube, live streaming, kita nulis, kita belajar, dan materi-materi isi Surakarta juga sudah banyak yang sudah diupload ke YouTube di channelnya isi Surakarta juga banyak, ya kan? Kalau dulu saya merasakan sekali belajar itu mendengar ngrungokke RRI, wayangane sopo, terus dulu terbatas televisi juga sebatas TVRI, dan kalau dulu channel swasta juga ada tapi nggak setiap hari. Jadi akhirnya saya mencari VCD, dan VCD pun nggak ada yang original, adanya yang bajakan. Sing penting aku piye carane iso sinau. Iso ya. Nah, tapi kan jadi kenapa kok kesenian ini berhenti, atau bukan berhenti sih, tidak
berkembang atau gimana. Karena itu satu yang penting itu tekad niat yang kuat. Jadi saya sendiri pun ya berbagi pengalaman kayak gini ya semoga menjadi inspirasi untuk adik-adik di bawah saya itu biar tetap semangat. Jadi untuk generasi dalang mungkin Palembang belum terlihat, bukan tidak ada tapi belum terlihat. Untuk generasi pengrawit alhamdulillah karena Puja Suma punya wadah yang seperti yang dengan dikake Pak Haji Untung wau. Ya alhamdulillah anak-anak muda, generasi muda yang penabuh pengrawit lah istilahnya. Pengrawit muda itu banyak. Bahkan bukan orang keturunan Jawa. Wong dusun lah, wong dusun yang ndak pacak bahasa Jawa, pacak cuman dikit-dikit. Nah, itu juga bisa. Karena musik itu kan fleksibel. Tidak mempunyai suku, memang ciri khas suku ada. Cuman orangnya kan musiknya, ritmiknya itu kan tidak mengenal suku. Jadi semua bisa dipelajari, semua bisa ditulis, ada literasinya, ada sejarahnya. Kalau kita mau belajar dan mencari tahu, semua akan terbuka karena buku kalau dulu kan buku jendela dunia, sekarang internet bisa membuka segalanya gitu. Oke Mas, aku minta bocoran dikit aja. Kan aku tertarik Mas ya. Panjenengan itu kan kalau tampil itu kan semalam suntuk yo. Yeah. Nah, itu ada ritual khusus Mas untuk nahan agar supaya enggak ke WC atau Oh, itu banyak sekali. Nah, iki kan kalau kita normal kan pasti gebelet tuh Mas. Iya. Ya, Cak ini lah. Mas, sedikit ya Mas. Nah, kita ngobrol berapa menit ini sudah. Nah, itu gini Kak. Jadi banyak sekali, bukan Cak Rasid yang tanya, kau pakai ilmu pakai dukun mano pacak kate pacak. Jadi teorinya gini. Apa dilakban? Dilakban ntar belakang ya. Jadi sebenarnya di nalar itu mudah sekali karena orang dalang itu pasti fokusnya tidak ke sana. Satu, ini mulut dia menarasikan berlagu itu dari suluknya itu gonjang ganjing gitu lah, itu berlagu. Terus dia memikirkan masih nyetir musik di belakang. Ini saya mau seperti jenengan kan pakai mixer ya, nurunin volume, naikin volume, mempercepat volume itu dari dodokannya dodok gitu kan. Nah, terus dia tangannya masih megang wayang. Satu itu. Nah, terus kalau zaman dulu itu pakainya blencong, pakai api. Nah, sekarang pakai lampu yang 1000 watt. Saya potong Mas. Jadi intinya untuk nahan itu gimana Mas? Nah, untuk nahan jadi karena kita tidak fokus ke sana, hasil yang didapat adalah keluarnya keringat. Jadi memang fokus konsentrasinya ke pagelaran itu loh Mas ya. Iya. Kalau dulu kan mitosnya, itu biar ada kencing. Ada sajen. Dia dilempar ke kawannya, ada kate itu tuh. Oke, baik. Oke Mas Agung, Pak Untung, berhubung waktu yang membuat kita tidak bisa panjang lagi Mas ya. Mungkin closing statement aja Mas. Pak Untung sebagai Ketua Puja Suma, Ketua Pagelaran Wayang Kulit Sema untuk harapan dan juga pesannya Mas, monggo untuk seluruh mohon. Baik, terima kasih sahabat budaya Cak Rasid. Terima kasih banyak yang memberikan kesempatan. Terima kasih RRI Palembang Perempat senantiasa bersama Puja Suma untuk salah satu misi acara Perempat. Jadi pendengar yang berbahagia, mari sama-sama malam ini
tirakatan, bahasa Jawa tirakatan ya. Tirakatan. Ya, ndak tidur, melean. Nonton wayang semalam suntuk di gedung wanita BKW Kapten Ribai nomor 3 pada malam hari ini. Kita ngobrol bersama, saling sapa, saling kenal. Karena begini, Cik Rasid, biasanya memang untuk mengolah rasa mempertajam spiritual itu harus kurang tidur. Sebenarnya sama aja, Pak Kiai pun zikir juga nggak tidur. Orang-orang Jawa pun demikian. Karena orang yang bisa melihat itu orang yang tidak tidur. Makanya kalau ingin mempertajam spiritual harus juga mengurangi tidur. Lah iyalah. Iya, para ulama-ulama kan begitu. Rasul kita aja juga nggak tidur dalam gua ketika mendapatkan wahyu. Kalau tidur Rasul tidak tahu dapat wahyu. Nah, ini sebagai ilustrasinya. Jadi terima kasih banyak. Jadi harapannya situ ya. Harapan saya mudah-mudahan ya seni tradisi tetap langsung kita gemari bersama-sama, dan harapan kami bukan hanya orang Jawa saja, karena sekarang banyak dari Amerika, dari Jepang, Perancis, Belanda itu pada belajar ke isi Solo untuk seni tradisional. Terima kasih. Siap. Mas Agung, sedikit aja Mas, setengah menit aja Mas untuk pesan mungkin dengan jangan lupa saksikan nanti malam pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Tri Susanto. Tri Susanto sarjana seni kakak tingkat saya, dan saya Ki Agung Prabowo sarjana seni. Kami nanti akan mengangkat cerita atau lakon Babat Wonomarto atau Babat Alas Wonomarto. Kita akan menampilkan 2 kelir sekaligus dengan garapan-garapan yang berbeda ya. Jadi kedepannya wayang bisa ngeremboko berkembang selama-lamanya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, dulu Sahabat Budayo, tamat teraso ke kebersamaan kita di obrolan komunitas Cik Rasid Kudus ini. Saya Kulo Cik Rasid, ada Pak Haji Untung, ada Mas Agung Prabowo. Kalau ada salah kata kami mohon pamit, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.